Kita hidup di dunia yang sering memuliakan peran seorang penolong. Dalam banyak cerita, mereka yang membantu orang lain dianggap sebagai pahlawan sejati, simbol dari kemanusiaan yang luhur. Namun, adakah yang pernah mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua pertolongan itu baik? Bahwa terkadang, tangan yang terulur dengan niat murni justru bisa menciptakan luka yang lebih dalam? Kita jarang memikirkan hal ini, karena naluri kita seringkali mengarahkan kita untuk menolong tanpa berpikir panjang. Dalam perjalanan hidup, kita dihadapkan pada dilema. Kapan kita harus membantu, dan kapan kita harus membiarkan seseorang menemukan jalannya sendiri. Tidak mudah untuk membuat keputusan ini, karena hati seringkali lebih mendominasi daripada akal. Namun seperti semua hal dalam hidup, pertolongan pun membutuhkan kebijaksanaan. Pertolongan yang tepat dapat menjadi berkah, tapi pertolongan yang salah arah bisa menjadi beban bagi yang ditolong dan yang menolong. Filosofi kehidupan mengajarkan kita bahwa kebaikan sejati bukanlah sekadar membantu orang lain, tetapi membantu dengan cara yang memperkuat, bukan melemahkan. Dalam Islam, konsep ihsan menekankan bahwa setiap perbuatan baik harus disertai dengan kesadaran akan dampaknya. Pertolongan yang sembarangan, meskipun berniat baik, bisa jadi tidak membawa manfaat. Karena itu, memilah kapan, bagaimana, dan kepada siapa kita membantu adalah bentuk kebaikan yang lebih bijak. Sebuah pertolongan tidak hanya dilihat dari niatnya, tetapi juga dari hasilnya. Apa gunanya membantu seseorang jika pada akhirnya ia menjadi bergantung dan kehilangan kekuatan untuk berdiri sendiri? Apa gunanya menyelesaikan masalah seseorang jika hal itu merampas keadilan dari orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada pemahaman bahwa membantu orang lain bukanlah sekadar tindakan instan, melainkan sebuah seni yang membutuhkan pertimbangan mendalam. Dengan narasi ini, kita akan melihat lebih jauh 5 jenis pertolongan yang sebenarnya tak selalu harus diberikan. Bukan karena kita tidak peduli atau tidak memiliki empati, tetapi karena kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang mendidik, menguatkan dan menjunjung nilai-nilai keadilan. Mari kita gali bersama makna pertolongan yang lebih dalam, agar setiap tindakan kita membawa manfaat yang lebih luas dan lebih bermakna. Yang pertama yaitu pertolongan yang membuat orang lain bergantung. Kadang niat kita untuk menolong orang lain datang dari tempat yang baik. Rasa empati, kasih sayang, atau bahkan rasa tanggung jawab. Namun tidak semua pertolongan membawa kebaikan. Ada pertolongan yang justru menjadi belenggu, bukan jembatan. Bayangkan seseorang yang selalu kita bantu dalam kesulitan finansial, tanpa pernah memberinya ruang belajar bagaimana mengelola keuangannya. Kita mungkin merasa menjadi pahlawan, tapi sebenarnya kita sedang menciptakan ketergantungan yang melemahkan. Dalam filsafat, manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berdiri sendiri dan berkembang melalui perjuangan. Filosof Jerman Friedrich Nietzsche pernah berkata bahwa manusia menjadi lebih kuat melalui tantangan yang dihadapinya. Jika kita terus-menerus hadir untuk menyelesaikan masalah seseorang, kita secara tidak langsung mengambil kesempatan mereka untuk tumbuh dan menemukan kekuatan dalam dirinya. Pertolongan yang berlebihan bisa berubah menjadi penghalang, mengerdilkan potensi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketergantungan yang lahir dari bantuan tanpa henti tidak hanya merugikan penerimanya, tapi juga pemberinya. Bagi si penolong ada risiko kelelahan emosional dan fisik. Di balik niat baik itu, kita mungkin terjebak dalam siklus yang tidak sehat. Merasa dihargai hanya ketika menolong. Seiring waktu ini bisa mengikis harga diri dan menciptakan hubungan yang timpang, di mana si penolong selalu memberi, dan si penerima tak pernah belajar untuk mandiri. Kisah ini bukan tentang menutup pintu bagi mereka yang membutuhkan. Tentu menolong tetap penting, terutama dalam keadaan darurat. Namun ada perbedaan antara menolong untuk meringankan beban sementara dan menolong yang terus-menerus hingga menciptakan ketergantungan. Memberi bantuan harus disertai dengan usaha untuk memberdayakan orang lain, bukan hanya memberi ikan tetapi mengajarkan cara memancing. Kebaikan sejati adalah kebaikan yang mendidik. Seperti seorang ibu yang membiarkan anaknya jatuh saat belajar berjalan, kita harus menerima bahwa kadang-kadang orang perlu menghadapi kesulitannya sendiri untuk tumbuh. Dengan begitu, mereka tidak hanya mendapatkan solusi untuk masalahnya saat ini, tetapi juga kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah di masa depan. Menolong bukan berarti melemahkan, melainkan menguatkan, dan inilah esensi dari pertolongan yang bijak. Yang kedua yaitu pertolongan yang mengabaikan keadilan. Tidak semua pertolongan adalah kebaikan. Kadang, dalam keinginan kita untuk membantu orang lain,
kita tanpa sadar melanggar prinsip keadilan. Misalnya, menolong teman mendapatkan pekerjaan dengan jalan pintas, meskipun ada orang lain yang lebih layak mendapatkannya. Kita mungkin merasa telah melakukan sesuatu yang baik untuk teman tersebut, tapi sebenarnya kita telah merampas hak orang lain. Dalam perspektif moral, pertolongan seperti ini tidak mendekatkan kita pada kebaikan, melainkan menjadi bentuk ketidakadilan yang terselubung. Filosof Yunani Aristoteles menyebut keadilan sebagai kebajikan tertinggi karena ia adalah dasar dari harmoni dalam masyarakat. Saat kita memberikan pertolongan yang mengabaikan prinsip keadilan, kita tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga merusak tatanan sosial. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Jika pertolongan kita merampas hak seseorang, itu berarti kita berkontribusi pada ketidakseimbangan yang lebih besar. Ketidakadilan yang muncul dari pertolongan yang salah arah ini seringkali memiliki dampak jangka panjang. Orang yang kita tolong mungkin merasa bersyukur, tetapi ia juga belajar untuk mengandalkan cara-cara yang tidak adil. Sementara itu, orang yang dirugikan kehilangan kepercayaan pada sistem, baik itu dalam konteks pekerjaan, pendidikan, atau masyarakat secara umum. Pertolongan yang semula dimaksudkan untuk kebaikan akhirnya menjadi benih ketidakpuasan dan ketidakpercayaan. Bersikap adil bukan berarti kita tidak boleh membantu orang-orang terdekat kita. Namun pertolongan itu harus tetap berada dalam batas-batas keadilan. Jika teman kita membutuhkan pekerjaan misalnya, kita bisa membantunya dengan memberikan informasi atau mendukungnya memperbaiki keterampilan, bukan dengan menggunakan koneksi untuk melewati prosedur yang seharusnya. Dengan cara ini kita menolong tanpa mengorbankan hak orang lain. Keadilan adalah penyeimbang dalam setiap tindakan kita, termasuk dalam memberi pertolongan. Menolong dengan cara yang adil mungkin terasa lebih sulit, karena kita harus melibatkan hati nurani dan logika. Namun, pertolongan yang sesuai dengan prinsip keadilan tidak hanya membantu seseorang di saat ini, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih harmonis. Disinilah letak nilai sejati dari sebuah kebaikan yang tidak mengorbankan keadilan. Yang ketiga, pertolongan yang merusak diri sendiri. Dalam keinginan untuk menjadi berarti bagi orang lain, kita seringkali mengorbankan diri sendiri. Ada kalanya kita memberikan pertolongan tanpa mempertimbangkan batasan yang sehat, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Padahal, membantu orang lain tidak seharusnya membuat kita kehilangan keseimbangan dalam hidup. Dalam filsafat eksistensialis, manusia bertanggung jawab atas keberadaannya sendiri. Jika kita terus-menerus memberi hingga mengabaikan kebutuhan kita sendiri, kita tidak hanya melanggar tanggung jawab itu, tetapi juga merusak diri secara perlahan. Pertolongan yang merusak diri biasanya lahir dari rasa tanggung jawab yang berlebihan atau ketakutan akan mengecewakan orang lain. Kita terus memberi waktu, energi, atau bahkan materi hingga melampaui batas kemampuan kita. Namun, seperti sebuah lilin yang terus menyala, habis jika tidak diistirahatkan, sebagai manusia, kita juga memiliki batasan yang, jika diabaikan, hanya akan membuat kita kehilangan kekuatan untuk membantu di masa depan. Hal ini seringkali berakar pada konsep diri yang keliru. Kita merasa bahwa nilai kita diukur dari seberapa banyak kita bisa membantu orang lain. Namun pertolongan yang terus-menerus diberikan tanpa peduli pada diri sendiri sering kali hanya menciptakan ketidakseimbangan. Hubungan yang tercipta dari pola ini pun menjadi tidak sehat, di mana orang lain mungkin mulai bergantung pada pengorbanan kita, dan kita merasa terjebak untuk terus memberi tanpa henti. Filosofi Timur mengajarkan pentingnya menjaga harmoni, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Dalam konteks ini, menolong orang lain harus dilakukan dengan tetap menghormati kebutuhan diri sendiri. Sebagaimana pepatah mengatakan, Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Kita hanya bisa memberikan pertolongan yang bermakna jika kita sendiri berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan stabil. Menyadari batasan diri bukanlah bentuk egoisme, melainkan bentuk tanggung jawab. Dengan menolong dalam kapasitas yang sehat, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga memberikan contoh kepada orang lain tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup. Pertolongan yang merusak diri tidak membawa manfaat jangka panjang. Sebaliknya, pertolongan yang penuh kesadaran menciptakan dampak yang lebih positif dan berkelanjutan, baik untuk diri kita maupun orang yang kita bantu. Yang keempat, pertolongan yang tidak diminta. Tidak semua orang yang menghadapi kesulitan benar-benar ingin atau membutuhkan pertolongan. Kadang kita merasa tahu apa yang terbaik bagi mereka dan langsung turun tangan, tanpa bertanya atau memahami situasi lebih dalam. Namun,
Pertolongan yang tidak diminta bisa menjadi bentuk keangkuhan terselubung. Seolah-olah kita lebih tahu apa yang mereka butuhkan daripada mereka sendiri. Dalam banyak kasus, niat baik ini justru berujung pada rasa tidak nyaman atau bahkan merusak proses pembelajaran seseorang. Dalam filosofi Taoism, ada konsep Wu Wei yang mengajarkan tentang bertindak secara alami tanpa memaksakan kehendak. Membantu seseorang yang tidak meminta bantuan bisa saja mengganggu aliran hidupnya, seperti menarik tunas tanaman agar cepat tumbuh, tetapi malah membuatnya patah. Setiap orang memiliki perjalanan dan tantangan masing-masing, dan terkadang tantangan itu adalah bagian penting dari pertumbuhan mereka. Jika kita terlalu cepat turun tangan, kita mungkin justru menghambat perkembangan mereka. Selain itu, memberikan pertolongan yang tidak diminta bisa melahirkan rasa ketergantungan atau bahkan ketidakpuasan. Orang yang ditolong mungkin merasa bahwa mereka tidak dipercaya mampu mengatasi masalah sendiri. Dalam beberapa kasus, mereka bisa merasa terhina atau diremehkan. Ini karena bantuan yang datang tanpa diminta seringkali tidak memperhitungkan harga diri dan perasaan orang yang menerimanya. Namun, ini bukan berarti kita harus bersikap acuh tak acuh terhadap kesulitan orang lain. Yang lebih penting adalah membaca situasi dengan bijak. Jika seseorang terlihat kesulitan, kita bisa menawarkan bantuan dengan cara yang tidak memaksa, seperti bertanya, apakah kamu butuh bantuan? Daripada langsung mengambil tindakan. Dengan begitu, kita memberikan ruang bagi mereka untuk memilih apakah ingin dibantu atau tidak. Kebaikan sejati bukan hanya soal membantu, tetapi juga memahami kapan harus menahan diri. Tidak semua masalah harus kita selesaikan, dan tidak semua orang membutuhkan kita sebagai penyelamat. Terkadang, cara terbaik untuk membantu seseorang adalah membiarkan mereka menemukan jalannya sendiri. Karena dalam proses itu, mereka belajar tentang kekuatan dan ketahanan mereka sendiri. Dan yang kelima yaitu pertolongan untuk menutupi kesalahan orang lain. Ada kalanya kita dihadapkan pada situasi di mana seseorang meminta bantuan untuk menyembunyikan kesalahannya. Entah karena rasa kasihan, loyalitas, atau takut mengecewakan, kita merasa tergoda untuk membantu. Namun, pertolongan semacam ini bukanlah kebaikan. Sebaliknya, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap kebenaran. Menolong seseorang untuk menutupi kesalahannya, sekecil apapun, sama saja dengan memperkuat tindakan. Salah itu dan melanggengkan sikap tidak bertanggung jawab. Dalam ajaran agama apapun menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kejujuran adalah salah satu nilai paling utama. Bahwa kebenaran akan membawa seseorang kepada kebajikan, dan kebajikan akan membawa seseorang ke surga. Ketika kita memilih untuk menolong seseorang dengan cara menutupi kesalahannya, kita sebenarnya sedang menyalahi prinsip kejujuran ini. Kita membantu mereka menghindari konsekuensi dari perbuatannya, padahal konsekuensi itu seringkali menjadi pelajaran paling berharga dalam hidup. Pertolongan seperti ini juga memiliki dampak buruk dalam jangka panjang. Orang yang kita bantu mungkin merasa lega sementara, tetapi ia tidak belajar dari kesalahannya. Sebaliknya, ia akan merasa bahwa ada jalan keluar mudah setiap kali ia berbuat salah. Ini tidak hanya merugikan orang tersebut, tetapi juga masyarakat karena perilaku yang tidak bertanggung jawab ini dapat menyebar dan menciptakan budaya yang meremehkan kejujuran. Namun menolak memberikan pertolongan bukan berarti kita harus menjatuhkan orang tersebut. Sebaliknya, kita bisa membimbingnya untuk menghadapi kesalahannya dengan cara yang benar. Misalnya, kita bisa mendukung mereka untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya tanpa harus menyembunyikannya. Dengan cara ini kita tetap menjadi penolong, tetapi dalam bentuk yang lebih bermakna dan bertanggung jawab. Kebaikan sejati bukanlah tentang menyenangkan hati seseorang dengan melindunginya dari kebenaran, melainkan tentang menuntunnya menuju perbaikan. Menolong seseorang untuk menutupi kesalahan hanyalah solusi sesaat yang merusak nilai-nilai moral. Sebaliknya, membantu mereka belajar, bertanggung jawab atas kesalahannya, adalah bentuk pertolongan yang lebih mulia dan akan berdampak baik bagi mereka, kita dan masyarakat secara keseluruhan. Menolong adalah bagian dari fitrah manusia. Kita diajarkan sejak kecil bahwa membantu orang lain adalah tanda kebaikan, kasih sayang, dan kepedulian. Namun seperti semua hal dalam hidup, pertolongan pun harus diberikan dengan kebijaksanaan. Tidak semua bantuan membawa kebaikan, dan tidak semua tangan yang terulur harus kita sambut tanpa berpikir panjang. Kebaikan yang sejati bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memastikan bahwa apa yang kita berikan benar-benar bermanfaat, bukan sekadar menyenangkan hati sesaat.
Seperti lagi yang telah kita bahas, ada jenis-jenis pertolongan yang justru bisa membawa dampak buruk, baik bagi orang yang ditolong maupun bagi diri kita sendiri. Menolong hingga membuat seseorang bergantung, mengabaikan keadilan, mengorbankan diri sendiri, memaksakan bantuan yang tidak diminta, atau menutupi kesalahan orang lain, semuanya adalah bentuk pertolongan yang seharusnya kita hindari. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi justru karena kita peduli dengan cara yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Dalam filsafat kehidupan, keseimbangan adalah kunci. Kita tidak harus menutup hati dan menjadi orang yang tidak peduli, tetapi kita juga tidak boleh menjadi seseorang yang memberikan pertolongan secara sembarangan. Pertolongan yang bijak adalah yang membantu seseorang untuk tumbuh, bukan membuatnya semakin lemah. Ia adalah pertolongan yang memperkuat nilai-nilai kebenaran dan keadilan, bukan sekadar menyelesaikan masalah dengan cara yang mudah. Sebagai manusia, kita memiliki batas dan tanggung jawab, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jika kita terus-menerus menolong tanpa berpikir, kita bisa kehilangan arah, merasa terbebani, atau bahkan menciptakan ketidakadilan. Sebaliknya, jika kita belajar memilah pertolongan, kita bisa memberikan dampak yang lebih besar, lebih berkelanjutan, dan lebih bermakna. Akhirnya, kebaikan bukan hanya tentang berbuat baik, tetapi juga tentang memahami bagaimana kebaikan itu seharusnya diberikan. Dengan menolong secara bijak, kita tidak hanya membantu seseorang melewati kesulitannya hari ini, tetapi juga membekali mereka dengan kekuatan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Karena sejatinya, pertolongan terbaik bukanlah yang membuat orang bergantung pada kita, melainkan yang membantu mereka menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri.